Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari pendidikan inklusif dari judul pemahaman konsep pendidikan inklusi dan analisis host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Bima Hendra, NPM saya 2514400020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberi kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, untuk belajar bersama-sama di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Pendidik ini mempunyai penyesuaian kurikulum seperti metode pembelajaran dan lingkungan sekolah agar sesuai dan kebutuhan, kemampuan, dan potensi setiap peserta didik. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip utama inklusi. Yang pertama, kesetaraan dan non-diskriminasi. 2. Penerimaan terhadap keberagaman. 3. Aksesibilitas. 4. Pembelajaran yang fleksibel. 5. Partisipasi aktif. 6. Kerjasama. 7. Pengembangan potensi individu. Dan selanjutnya ada pentingnya pendidikan inklusif di bidang otomotif. Pendidikan inklusif merupakan peran pendekatan pendidikan yang menjamin dan terpenuhi hak setiap peserta didik untuk memperolehi layanan pendidik yang bermutu tanpa diskriminasi. Penerapan pendidik inklusi memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat karakteristik pendidik vokasi yang berorientasi pada penguasaan kompetensi kerja seperti pendidik berkebutuhan khusus atau ABK. Pada prinsipnya memiliki potensi atau menguasai kompetensi tersebut apabila diberi layanan pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, pendidik inklusif menggunakan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran, media praktik, serta sistem evaluasi agar selaras dan kemampuan pada karakteristik individu peserta didik. Di sini selanjutnya, jenis kebutuhan khusus yang berpotensi di pendidikan vokasional. 1. Kesulitan belajar spesifik. Peserta didik dengan kesulitan belajar spesifik mengalami hambatan dalam memahami instruksi tertulis dan konsep teknis. Dalam bidang otomotif, hambatan ini dapat diatasi melalui pembelajaran praktik menggunakan media visual dan instruksi kerja yang sederhana serta bertahap. 2. Gangguan spektrum autis atau ASD. Peserta didik dengan ASD memiliki hambatan dan interaksi sosial, namun bercenderung unggul dalam ketelitian dan konsisten kerja. Dengan struktur pembelajaran yang jelas dan lingkungan praktik yang terkontrol, peserta didik dengan ASD berpotensi menyesuaikan kompetensi otomotif secara optimal. Dan selanjutnya, pembelajaran praktik dalam bengkel. Penerapan pendidikan inklusif dalam praktik bengkel otomotif menghadapi sebuah tantangan utama dalam aspek keselamatan kerja, seperti penggunaan alat, komunikasi instruksi, dan asesmen praktik. Lingkungan bengkel yang beresiko tingkat menuntut pemahaman tingkat 3 yang baik, seperti perbedaan kemampuan peserta didik dengan mempengaruhi ketepatan pengguna alat dan mesin. Selain itu, instruksi praktik yang bersifat teknis dan cepat dapat sulit dipahami oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tantangan lainnya adalah sistem penilaian praktik yang umumnya berseragam sehingga perlu menyesuaikan agar tetap adil tanpa menurunkan standar kompetensi. Dan selanjutnya di sini ada solusi atau strategi inklusif. Solusinya adalah guru vokasi otomotif dapat menerapkan pembelajaran inklusif melalui penyesuaian metode dan waktu belajar sesuai kemampuan siswa. Materi teori yang disampaikan menggunakan media visual dan penjelasan yang sederhana, sedangkan kegiatan praktik
dapat diawali dengan demonstrasi kerja dan instruksi yang berstruktur. Guru juga perlu memberi berpendamping dan pengawasan lebih esentif untuk menjamin keselamatan kerja. Selain itu, asesmen dilakukan secara fleksibel dengan menilai proses dan mencapai kompetensi tanpa mencurangi standar pembelajaran. Oke. Selanjutnya ada merancang pembelajaran inklusif pada praktik otomotif. Penerapan pembelajaran inklusif pada mata pelajaran praktik otomotif dapat dirancang dengan menetapkan kompetensi yang sama bagi seluruh peserta didik. Kemudian melakukan adaptasi dan metode pembelajaran, langkah kerja, alokasi waktu sesuai kebutuhan individu. Media dan alat praktik disesuaikan melalui pengguna modul visual demonstrasi langsung, serta alat yang lebih aman dan ergonomis. Penilaiannya praktik dilakukan secara fleksibel atau dengan menyesuaikan metode dan asesmen berdasarkan jenis disabilitas, dengan tetapi mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan. Oke, selanjutnya ini di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendidikan inklusif dalam pembelajaran praktik otomotif memungkinkan seluruh peserta didik termasuk siswa yang berkebutuhan khusus atau ABK memperoleh layanan pendidikan yang adil dan bermutu melalui penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, media, serta sistem penilaian. Proses pembelajaran dapat berlangsung secara aman, efektif, dan tetap memenuhi standar kompetensi. Dengan semakin pendidikan inklusif berperan penting dalam menyiapkan kelulusan vokasi otomotif yang kompeten, mandiri, dan siap bekerja. Oke, selanjutnya terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maklumi, manusia tidak ada yang benar. Di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.